Raja yang halu karena lama menunggu. Terlihat Salting mempersiapkan dirinya saat bertemu Kokion nanti. Raja belum tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuatnya tak kunjung datang menemui Raja. Setelah para koki istana menyampaikan kepada Kepala Qasim, barulah Kepala Qasim pergi untuk menyampaikan hal ini kepada Raja. Raja pun kaget dan seakan enggak percaya dengan apa yang dia dengar dari Kepala Qasim. Raja bergegas ke tempat Kokion di penjara. Dan setelah sampai di sana, Raja menyuruh pengawal untuk membukanya. Namun pengawal nggak bisa melakukannya karena kunci hanya dibawa oleh Ibu Suri. Ibu Pangeran Agung Jinmyong datang menemui Raja di sana. Bahkan dia mengatakan bahwa mencurigai Raja sebagai otak dari semua ini. Karena Raja masih sehat, walaupun sama-sama makan makanan dari Kokion, dia menganggap bahwa Raja merasa terancam karena jika terjadi sesuatu padanya, maka Jinmyonglah yang akan menggantikan tahtanya. Raja nggak habis pikir dengan apa yang dipikirkan ibu tirinya itu. Dia menghunus pedang dan hendak mengayunkannya ke ibu Jinmyong. Tapi Kokion yang tersadar menghentikannya. Dialah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Karena cuma Raja yang pasti yakin bahwa Kokion enggak bersalah. Raja kemudian menjatuhkan pedangnya dan berkata bahwa dia sendiri yang akan menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Dan jika kebenaran belum terungkap, dia akan menghukum siapa saja yang berani menyiksanya. Ibu Jinmyong menjawab, jika terjadi apa-apa pada Jinmyong, dia mau menghukumnya. Raja pun menyela. Dia harus melengsarkannya terlebih dahulu jika mau menghukum Kokion. Ibu Jinmyong pergi. Raja menghampiri Kokion. Raja menyuruhnya untuk tetap kuat dan bertahan. Kokion meminta Raja untuk tetap ingat kata-katanya. Keluarga dari Ibu Suri sepertinya berpikiran bahwa Raja mempunyai tujuan tertentu. Hal ini didukung berita tentang Raja tengah mencari draft sejarah yang akan bisa memberitahunya tentang bagaimana ibunya terbunuh dan siapa saja yang terlibat. Walaupun Ibu Suri sepertinya masih ragu akan hal itu, Ibu Suri menganggap bahwa Raja sudah banyak berubah setelah kedatangan Kokion. Di sisi lain, Pangeran Agung Jesan terlihat sangat puas rencananya. Sudah berjalan baik sejauh ini. Dia meyakini bahwa Raja dan Kokion gak akan bisa menghindar dari semua ini. Raja meminta Seongjae untuk menyelidiki semua kejadian ini. Di dapur Istana Giljeom, gak bisa menyembunyikan kesedihannya yang mendalam. Tapi koki lainnya pun gak bisa berbuat apa-apa. Saat Seongjae mencoba bertanya ke dapur istana, mereka semua memakan hidangan itu dan gak ada yang sakit sama sekali. Maka mereka bisa yakin dan memastikan bukan dari dapur istana dan makanan yang jadi masalahnya. Kemudian, Seongjae meminta tabib agar memeriksa semua bahan yang digunakan untuk masakan tersebut. Seongjae kembali menghadap Raja dan melaporkan tidak ada temuan aneh dalam hal masakannya. Lalu dia menyarankan Raja untuk datang menjenguk Jinmyong sembari mencari hal lain di sana. Tabib di sana masih memeriksa Jinmyong. Raja datang dan memberitahu ibu Jinmyong bahwa tabib sendiri sudah memeriksa bahan dan masakannya. Sama sekali gak ada masalah. Untuk itulah dia datang ke sana. Raja melihat ada beberapa bungkusan di sana. Raja bertanya kepada tabib dan tabib bilang itu beberapa tanaman obat yang rutin dikirimkan Pangeran Agung Jesan untuk Jinmyong. Lalu Raja membawa beberapa di antaranya untuk diperiksa. Ibu Suri Agung menemui Kokion. Dia ingin memastikan apakah benar dia ingin membunuh Jinmyong atau Raja yang menyuruhnya. Karena di luar sana sudah beredar rumor jahat yang jika dia nggak segera temukan bukti bahwa dia dan Raja nggak bersalah, maka dia dan Raja dalam bahaya besar. Ibu Suri memberinya waktu 3 hari untuk membuktikannya. Setelah itu, jika dia nggak bisa, Ibu Suri memberikan belati perak kepada Kokion untuk melakukannya sendiri. Sementara itu, di dapur istana tampak sibuk mengawasi betul-betul semua hidangannya. Lalu Kokion menyapa mereka dan mereka semua pun terkejut
dan menghampirinya. Mereka prihatin dengan keadaan Kokion saat ini. Kokion berjanji dia akan jelaskan semuanya nanti, dan dia segera kembali bekerja dan menyiapkan makan siang untuk raja. Raja yang saat itu sedang sibuk memeriksa setiap bahan yang dia bawanya dari kediaman. Jin Myung awalnya menolak saat makan siangnya sudah siap. Lalu Kokion menyela dengan bilang bahwa sudah dia katakan untuk tidak melewatkan makan. Raja yang mendengar suara Kokion pun sangat terkejut. Dia berpikir dia sedang berhalusinasi. Namun setelah raja keluar, ternyata dia tidak sedang berhalusinasi. Dia langsung menghampiri dan menarik Kokion ke ruangan. Sebelah kemudian memeluknya. Kokion yang mengingat perkataan Ibu Suri mencoba untuk mendorong raja, tapi raja menariknya kembali dan menciumnya. Raja bilang, itu untuk orang yang sangat dia cintai. Kokion terlihat bingung. Raja kemudian meminta Kokion untuk menemaninya makan. Tak hanya itu, raja juga memintanya untuk makan bersamanya. Sambil makan, raja kembali bertanya, bagaimana dia bisa bebas? Kokion menjawab, Ibu Suri yang membebaskannya. Nanti, setelah makan mereka, harus segera bergerak cepat untuk mencari kebenaran dari peristiwa ini. Hari pertama investigasi mereka, awali dengan bahan-bahan yang mungkin bisa bereaksi berbeda pada anak kecil. Mereka tetap mengkonsultasikan semua dengan tabib istana, termasuk pertanyaan mereka tentang obat-obatan Jin Myung yang sedang diperiksa raja. Saat dibawa kembali ke kamar Kokion, penciuman tajam Giljiam seperti mencium hal yang aneh, seperti kotoran tikus, dan itu juga yang dicurigai oleh raja kemarin. Keesokan harinya, raja tergeletak lemas. Tabib belum tahu pasti apa penyebabnya. Dia pikir mungkin karena sedang banyak pikiran belakangan ini. Namun setelah menceritakan tentang gejala raja yang mirip dengan Jin Myung, juga tentang obat yang berbau aneh itu, tabib kemudian teringat obat yang diracik dari kotoran tupai terbang, yaitu Oryongji. Dan tabib bilang, memang benar jika obat itu dikonsumsi bersamaan dengan ginseng akan sangat berbahaya. Maka ketemulah akar masalahnya. Raja kemudian menyuruh tabib bergegas untuk membuatkan penawar untuk Jin Myung. Setelah itu, raja memerintahkan Seong-ye untuk memastikan siapa orang yang memberikan obat itu kepada Jin Myung. Seong-ye bertanya kepada tabib istana, siapa yang bertanggung jawab akan obat yang biasa Jin Myung konsumsi tiap harinya. Tabib menjawab, ada seorang tabib wanita yang sudah berhari-hari ini gak muncul. Seong-ye pun langsung bergegas ke rumah tabib itu, tapi ternyata rumahnya sudah kosong. Seong-ye lalu melaporkan hal itu kepada raja. Kemudian raja memerintahkan Seong-ye untuk membawa beberapa pasukan untuk segera mencarinya. Raja menambahkan perintah kepada Gonggil untuk mencari tabib wanita tersebut. Sementara itu Selir Kang mendapat pesan dari Pangeran Agung Jesan bahwa Seong-ye menemuinya mencari tahu tabib wanita yang hilang. Selir Kang langsung bertindak cepat dengan menyuruh Chuol membereskan tabib wanita itu sekarang juga. Ketika hendak membunuh tabib itu, Chuol ketimpuk batu yang dilempar Gonggil. Dia pun menanyakan siapa yang membunuh adiknya. Pertarungan pun tak terelakkan, bahkan Gonggil hampir mati dalam pertarungan itu. Untung saja dia berhasil mengalahkan si Huol dan mengikatnya di pohon. Gonggil menanyai tabib wanita itu. Dia ketakutan dan bilang terpaksa melakukan apa yang Selir Kang mau. Karena takut, tabib sempat hampir membongkar semuanya. Ketika dia bilang, sebenarnya ada orang lagi di belakangnya. Tiba-tiba dia tertusuk belati yang dilempar dari kegelapan. Gonggil yang berusaha mengejarnya. Namun, orang itu berhasil lolos. Dan ternyata orang itu adalah utusan dari Pangeran Agung Jesan. Dia melaporkan kejadian itu, dan Pangeran Agung Jesan akan memerintahkan Selir Kang membereskan Chuol yang tertangkap dan menyuruhnya ke kampung tukang jagal dan bawa I Jang-gyun. Raja menemui Selir Kang. Raja marah dan bertanya, apa yang dia dapatkan dari rencana jahatnya ini? Selir Kang terus mengelak dan dia bersedia dihukum jika terbukti bersalah.
tabib telah selesai membuat obat penawarnya. Raja langsung meminumnya dan memerintahkan untuk segera memberikannya ke Jin Myung. Raja pun ikut untuk melihat sendiri keadaan Jin Myung. Setelah meminum obat penawar, Jin Myung sempat tersadar, tapi dia tiba-tiba muntah dan kejang. Itu karena Jin Myung sama sekali belum makan. Ko Ki-yeon berinisiatif ingin membuatkan makanan untuk Jin Myung. Akan tetapi, ibunya malah menuduhnya mau kabur. Ibu Suri pun menenangkan ibu Jin Myung. Dan Raja juga langsung memerintahkan Ko Ki-yeon untuk segera membuatkan makanan untuk Jin Myung. Setelah makan, kejang Jin Myung langsung mereda. Malam harinya, Selir Kang menemui Chuol dan dia membunuhnya dengan menaruh senjata khas Chuol di tangannya agar terlihat. Chuol mati karena bunuh diri. Raja yang ingin bertemu dengan Ko Ki-yeon ternyata bukan untuk membahas apapun. Dia hanya ingin menunjukkan tarian Cheoyongmu yang rencananya akan Raja tujukan untuk perayaan ulang tahun Ibu Suri yang ke-70. Sementara itu, Pangeran Agung Jaesan yang menangkap Lee Jang-gyun menandakan bahwa inilah saatnya mereka menyiapkan rencana terselubung mereka di hari perayaan ulang tahun Ibu Suri nanti. Raja menanyakan kembali kepada Ko Ki-yeon, apakah dia masih ingin menemukan buku Mangun Rocknya. Ko Ki-yeon menjawab, pasti dia ingin menemukannya dan kembali. Raja sebenarnya sudah percaya bahwa Ko Ki-yeon bukan dari zaman ini. Tapi dia bilang, gak mau Ko Ki-yeon pergi kemanapun itu. Lalu Raja mengutarakan keinginannya untuk Ko Ki-yeon menjadi pendampingnya. Raja menyematkan cincin ke jari Ko Ki-yeon. Ko Ki-yeon dilanda dilema. Dia sempat berpikir gak ada salahnya jika dia gak kembali ke masa dan dunianya. Lalu dengan lembut Raja mencium Ko Ki-yeon dengan penuh cinta. Apakah Ko Ki-yeon menerima Raja ataukah dia memutuskan tetap untuk kembali ke masa depan? Lalu bagaimana dengan rencana jahat Pangeran Agung Jaesan dan Selir Kang? Apakah itu akan menjadi era baru? Joseon seperti dalam sejarah yang telah diketahui Ko Ki-yeon di masa depan. Saksikan keseruan kelanjutan kisahnya di episode 11 ya guys. Bahagia selalu untuk kalian semua. Jangan lupa makan makanan lezat dan sehat ya. Bye-bye.